Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Jiwa Muda Podcast, podcastnya Jiwa Muda. Jadi udah lama banget ya vakum ya. Wah, gila, hampir satu semester lah. Ya sekitar segitulah, hampir satu semester. Sekarang kita baru mulai lagi dan kita kedatangan tamu yang lumayan menarik dan nggak lumayan sih, ini emang kayak lumayan banyak ditunggu-tunggu lah. Gitu. Betul. Apalagi kalau bukan Himama. Iya. Anjay. Tepuk tangan udah, kasih tepuk tangan dong. Kayak nepukin burung aja. Sebelumnya boleh Kak perkenalkan dulu namanya? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari BMTV kepada kami nih, Mama. Ya, sama-sama. Perkenalkan, saya Dian Pertiwi. Saya menjabat sebagai wakil ketua dari Himam. Dan di sini saya Bu Endasari. Saya mewakili Rafli juga, kami berdua. Dan kemungkinan Rafli tidak bisa hadir, jadi Diwakilkan. Iya. Ketuanya. Kami juga mohon maaf karena ketuanya nggak nggak berhadir. lagi. Karena ya siapapun yang datang yang penting hadir lah maksudnya. Iya. Nah, Ada ada untuk kita. Iya. Nah, kita kayak di sini tuh banyak gitu orang-orang yang pengen melihat ada nih dari FEB gitu ya, pengen lihat, pengen kenal lebih dekat gitu. Karena kan kebanyakan konten kita mungkin lebih ke FTK nggak sih? Iya, benar. Iya, kita pengen enggak gitu. Jadi kita all prodi gitu, semua kita pengen kerjasamain gitu. Kita pengen kenalin juga. Iya. Nah, makanya di sini kakak berkesempatan buat mengenalkan apa sih Himama itu gitu. Coba dong kenalin dulu Himama itu apa gitu. Himama tuh sama sih seperti organisasi di FTK juga. Organisasi yang kita ngumpulin mahasiswa tuh di situ buat mencurahkan apa sih yang ide-ide mereka tuh untuk apalagi khususnya prodi manajemen kan. Itu kan manusianya bukan mahasiswanya. Mahasiswanya itu banyak dari prodi-prodi lain. Jadi ada tempat nih buat mereka tuh, ide mereka tuh tersalurkan gitu sih. Kalau dari Himama sendiri itu dia open recruitment kapan lagi? Untuk open recruitment sih kemungkinan ada, tapi masih dibicarakan. Belum dalam waktu dekat ini lah ya, masih. Pokoknya tungguin aja, pasti akan Pasti kami beritakan di IG-nya Mama juga. Atau mungkin kami bisa minta tolong di BMTV. Iya, boleh. Tunggu aja. Oke. Nanti kita bakal kasih juga kok IG Himama. Jadi jangan lupa Jiwa Muda follow gitu. Jangan cuma di stok doang. doang. Buat apa gitu di stok doang. Iya. Nah, sekalian juga nih boleh ngasih beberapa kata-kata. Jadi kenapa sih mahasiswa manajemen harus masuk Himama gitu? Emang apa gitu yang ada di dalam Himama biar mereka juga tertarik gitu masuk ke Himama di open recruitment selanjutnya? Kalau kenapa mahasiswa manajemen harus masuk Himama tuh karena basicnya manajemen tuh kan emang butuh organisasi. Jadi lulusan manajemen tuh bakal lulus itu bakal masuk organisasi juga. Makanya harus nih dari sekarang mahasiswa manajemen tuh harus ikut organisasi di kampus. Jadi ketika masuk ke dunia kerja itu nggak kaget. Itu sih saran ya. Terus buat teman-teman juga buat saya sih juga karena itu alasannya. Lebih apa ya maksudnya? Pasti ada sesuatu gitu di dalamnya yang manfaat buat kita juga gitu. Kalau masuk situ pasti ada, di setiap organisasi itu pasti ada. Pasti ada sih. Feedbacknya pasti ada. Oke, Mas Farhan, selanjutnya mungkin bisa tahu proker Himama ini kedepannya tuh mau ngadain apa sih gitu? Ada beberapa proker yang kemungkinan akan dilaksanain dalam waktu dekat, tapi nggak bisa kami speak up sekarang soalnya masih nggak boleh spoiler lah. Nggak boleh spill dulu, masih rahasia. Kalau yang spoilernya dalam waktu dekat berbentuk seminar. Nah ini sekarang itu dulu, soalnya masih dikasih teaser dikit dulu lah ya. Masih dibicarakan lebih lanjut soalnya ini juga sebenarnya prokernya itu dari semester kemarin. Itu udah mau dijalanin, tapi karena ada beberapa kendala nih, jadi diundur sampai sekarang baru mau dijalanin lagi. Jadi
nggak mau terlalu ngeluar dulu nih, takutnya nanti Takutnya kendala lagi Ya. apalagi untuk beberapa bulan ke depan kan kampus juga bakal sibuk Ya. dari wisuda, terus juga dari kita yang ada KKN, yang magang. ada yang lagi magang nggak tahu sih. Maksudnya yang semester yang Nah, terus juga ada yang mau tes TOEFL gitu kan, Ya, benar. belum lagi kompre AIKA gitu, jadi takutnya bentrok ke situ nanti. Banyak sekali ya. Iya, Iya, sebagai banyak banget, mahasiswa iya. setuju dan mikirin ke situ nih. Iya, benar. Emang sih ya gimana ya, emang udah Semester semester 7 iya. sibuk-sibuknya sih. Jadi gembur-gembur terus udah. Nah, makanya saran juga nih buat teman-teman, gak cuma buat Himama, tapi semua prodi tuh kalau bisa masuk organisasi itu dari semester yang lebih muda. Nah, benar. jadi ketika semester atas itu udah nggak mikirin organisasi lagi, lebih ke Lebih fokus udah ke- matangin diri nih Iya, buat masuk benar. kerja juga Iya. itu sih. Paling fokus untuk regenerasi aja gitu, nggak usah pikirin banyak hal lagi. Sama paling kan kita udah lumayan cukup gitu bahas tentang Himama, jadi kita pengen nanya-nanya juga nih kayak pengenalan diri kalian gitu. Kan pasti pada kepo nih Iya. sama nih siapa sih yang kita ajak ngobrol gitu. Iya, Coba dong. benar. Tadi kan nama udah Iya. dari semester atau mungkin asal tempat gitu. Kan saya dari semester 7. Hmm. Saya bukan orang Bekasi kebetulan, saya ini orang Sumatera, orang seberang dari Jambi tentunya. Gitu sih. Oh, saya. Uh-huh. Kalau saya emang saya asal Bekasi emang. Dan saya juga di sini juga. Gimana ya? Ya gitu deh. Bingung dia. Itu lumayan jauh. KTK. Terus ini kenapa? Oh, apa? Bentar, baterai. Enggak apa-apa. Baterai habis. Tadi kan kita udah jelasin tentang Himama gitu kan, beberapa aspek-aspeknya tentang open recruitment-nya dan seluk-beluknya lah. Jadi sekarang waktu ini kita kenalan dengan siapa sih yang kita ajak ngomong saat ini gitu kan. Coba dong dikenalin ke kakaknya. Oh, dari nama udah Iya, ya. dari nama udah. Saya tuh dari semester 7. Hmm. Dan saya kebetulan bukan orang Bekasi asli. Saya dari Jambi. Jauh juga ya. Iya, lumayan. Seberang ya. Nyebrang Seberang kalau ya, iya. kalau nggak naik pesawat tuh 2 hari 2 malam nggak nyampe di sini. Lumayan. Banyak Iya. di laut ya. Iya. Enggak, kebanyakan malah lewatin Darat. Palembang sama Lampung. Jauh juga Itu ya. yang paling jauh di sana. Kalau udah lewatin laut tuh udah deket ke sini. Nah, oke. Boleh? Oh, Sebelumnya? kakaknya? Aku juga dari semester 7. Terus aku tinggal di Bekasi Selatan, Perum 1. Pasti tahu dong Perum 1 yang orang Bekasi Selatan. Tahu. Oh, oke. Di Ya, pokoknya- dekat stadion. Iya, dari Oh, iya. situ. Yang banjir bukan? Banjir, mana emang banjir? Enggak banjir. Dong, Eh, enggak banjir. udah, Iya. Saya kalau saya nggak tahu Ikut ya. kita ya. Saya Orang jauh nggak ikut ikutan orang Iya. jauh. Cuman pas tahu kakak ini dari Jambi, saya ngerasa gimana gitu kayak Kenapa tuh? soalnya rumah saya juga jauh gitu. Hah? Gimana? Ya 5 menit lah dia. Deket banget, gila kan dong itu dong. Iya dong, maksudnya ketika kita yang deket yang cuman sehari-hari ya bolak-balik mah nggak Iya. capek gitu. Nah. Terus tahu ada mahasiswa yang ternyata luar pulau Iya. gitu kan, anjir jauh Nah, banget iya. cuy. Jauh banget, itu keren sih. Keren. Iya. Yang Bekasi Selatan juga keren kok. Ini Iya. di stadion. Lumayan coy. Maksudnya kalau dibanding gua kan deketan gua gitu, maksudnya jauh lebih jauh dia. Rumah saya terpindah dia jauh. Jauh karena males sih. Iya. Nah, terus kok bisa sih kalian tiba-tiba langsung manajer masuk Himama gitu? Kok bisa? Kalau Apa yang buat? saya sih alasannya pertama tuh karena ada juga ajakan ya. Terus juga mikirnya nih, pasti mahasiswa manajemen tuh bicara tentang organisasi. Pasti ada tuh mata kuliah yang bicarain tentang organisasi ini. Pokoknya pasti ada kan. Ya. Nah, setelah belajar itu, saya mikir saya tuh nggak terjun langsung nih ke organisasi. Nggak tahu nih organisasi di sini gimana. Soalnya kan beda. Organisasi kita SMA di Jambi sama di sini tuh beda menurut saya. Jadi makanya saya pikir ya udah coba aja masuk organisasi. Terus juga udah ada ajakan juga kan.
ada kesempatan juga nih buat keluar dari zona nyaman sih bilangnya. Itu paling penting sih. Keluar dari zona nyamannya gitu. Kalau kemarin kan masih karena COVID juga ya. Jadi mahasiswa kupu-kupu. Iya, jadi nyampe ke Jambi tuh apa sih yang dapat kuliah di Bekasi itu cuman yang pelajaran di kampus ketemu dosen doang gitu. Cuma teori doang sehari-hari. Untuk prakteknya kan kurang gitu. Saya mikirnya harus keluar nih dari zona nyaman buat ngadepin kerja juga sih. Benar. Keren jawabannya. Kalau kakaknya gimana? Ya, mungkin naluri aja gitu tiba-tiba gue harus masuk nih gitu. Gue lagi mau masukin mama nih, masuk gitu. Awalnya saya emang iseng sih masuk imam. Jujur sekali tapi. Iya. Kayak iseng jadi nyaman. Ya. Aduh. Siapa tuh? Penting juga sih. Iya. Makanya bukan gimana. Sebenarnya kan pilihan ya kalau buat masuk organisasi gitu dari semua mahasiswa karena dia serang mau jadi kupu-kupu atau gimana. Cuman kalau dari saya pribadi gitu kan, saya juga nggak terlalu banyak gitu organisasi di kampus yang saya ikutin, cuman tetap gitu berasa ada ketika satu organisasi kita masuk di dalamnya itu cukup lumayan banyak hal gitu yang bisa kita dapat gitu, yang nggak kita dapat kalau kita cuman yang tadi kalian bilangnya cuman teori, pulang gitu-gitu doang, repeat anjir kuliah belajar pulang repeat gitu doang. Pasti ada gitu hal-hal yang kita dapat. Makanya buat maba manajemen atau anak pindahan ada itu juga boleh tuh masuk ke terbuka. Siapapun yang mau masuk ya khususnya manajemen ya, ini tungguin aja kapan rekrutmennya biar bisa masuk ke manajemen. Terbuka kok, asal emang niatnya itu emang mau ngikutin himama, bukan karena nih gue mau kenal sama dosen ini nih buat terkenal di kampus itu itu nggak terlalu menguntungkan gitu. Itu lebih menguntungkan ke dia tapi bukan untuk organisasi. Benar. Terus juga untuk masuk himama juga harus mengikuti LDKM nih, nggak boleh sembarangan masuk. Jadi kalau udah LDKM baru bisa daftar ke himama, bukan sembarangan langsung masuk gitu. Berarti tetap ada prosesnya. Iya, prosedurnya segala macam. Enggak cuma coba-coba lu masuk sini. Enggak ada prosesnya. Bagus disaring dulu lah. Iya. Benar kan, terbuka gitu kan, makanya untuk mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan boleh langsung kita join ke himama. Ya, ketika nanti himama open recruitment kita juga bakal menginfokan gitu. Ya, benar. Jadi tetap berorganisasi. Anjir, berorganisasi. Aduh, keren banget. Ngapain gitu? Ngapain ngomong kayak gitu? Gue aja nggak terlalu pinter. Coba udah, apalagi yang mau ditanya? Ini udah nih belajar cerita mama nih. Bisa tahu nih abangnya yang ngomong itu siapa? Gak kenal nih. Kita ditanya cuy. Balikan dong sekarang ya. Kayaknya baru pertama kali deh kita podcast, tapi kita jadi minta kalian ini deh buka deh acaranya. Kita sumber ya. Sekarang kebalikan nih, nanya juga nih siapa gitu. Kita juga mau bantu nih ngenalin di BMTV dong. Kan juga. Jangan feedback. Coba kenalin dulu nih. Kita maksudnya biasanya kita yang nanya. Cuman kita merasa terapresiasi juga sih. Iya, ditanya-tanya kayak gitu. Boleh lu duluan aja yang mau perkenalkan diri ya. Oke sih. 1, 2, 3. Oke, perkenalin nama gue Farhan, gue dari Fakultas Teknik Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi semester 5 sekarang. Ya, perkenalkan nama gue Miftahul Arzab. Kebetulan gue sama dia, cuman beda semester aja, gue semester 7 sama kayak kakak yang satu ini. Iya, berarti lagi sibuk-sibuknya KKN juga ya. Makanya kita juga kan podcast sempat vakum juga karena kan dari kayak saya atau Egi, Panca, Aditama Rahman semester 7 juga lumayan cukup sibuk sih, ada magang, ada apa segala macam. Makanya itu adik-adik kita ini yang akan meneruskan perjuangan kita di sini ya guys ya. Gila. Terus BMTV ada open recruitment-nya kapan nih? Buat FTK doang atau untuk semua prodi nih? Kebetulan banget nih. Kebetulan banget. Jadi untuk open recruitment akan
sesegera mungkin kita apa namanya? Kita buka dan juga mungkin banyak yang tahu kalau IBM TV kebanyakan isinya FTK gitu ataupun ilmu komunikasi. Nah, di open recruitment kali ini nggak ada gitu. Jadi maksudnya buat siapapun yang mau masuk daftar mau itu FEB, FTK, manajemen, akuntansi apa segala macam boleh asal masih IBM Bekasi. Masih satu naungan jangan kita bedakan. Soalnya FEB juga nggak punya nih IBM TV-nya. Makanya nah di sini kita bakalan jadi milik bersama lagi. IBM TV kan nggak cuma kita doang, nggak cuma Ikom doang gitu, kita doang. Kita bakal kemana-mana gitu. Kita di FEB juga ada. Nanti pokoknya muka-muka kita sering deh di sana deh. Banyak pokoknya saling inilah feedback. Iya. Sekarang nih saya cukup penasaran nih. Apa? Keuntungan masuk IBM TV apa sih gitu? Biar itu nih ada yang mau masuk tuh tertarik. Ini nih keuntungannya kalau ke organisasi kan emang ada untuk kedepannya. IBM TV apa gitu? Agak sensitif apa enggak? Kita tetap punya. Boleh dari jadi awal ini saya langsung flashback dulu kenapa saya masuk sini gitu. Iya. Jadi awal masuk sini tuh pertama kebetulan juga gitu saya SMK multimedia. Jurusannya masuk sedikit broadcasting apa segala macam. Ada nih tiba-tiba namanya kru IBM TV kayak wah apa nih kru apa nih? Saya masuk di situ. Kalau kita bicara apa yang kita dapat di dalamnya itu banyak sih, maksudnya banyak tuh dari yang kita nggak tahu gimana cara bikin video, gimana cara ngedit video di sini kita tahu gitu. Maksudnya banyak juga gitu pelajaran. Ada juga teman saya, nah ini lagi Panca di Tamaraman, dia nol basic loh. Maksudnya dia sebelumnya nggak punya kemampuan di bidang broadcasting ini dan makanya sampai ketika sekarang dia masuk udah sejauh ini dia masuk, dia bisa malah saya jujur ya kemampuan dia di atas saya. Menemukan rasa percaya diri Iya, ya. benar. Iya bisa ngomong depan kamera. Kan sering foto gitu kan, orang gitu kan ngambil momen ya. Yang lebih terpenting lagi ketika teman-teman mau masuk IBM TV, ketika udah masuk studio ini nih, ini tuh semua playground gitu. Jadi kita bisa menuangkan ide-ide lah. Kita bisa ngotak-ngatik kamera, kita bisa belajar sendiri gitu. Jangan cuman jadi kita nggak harus nungguin orang ajarin gitu, tapi kita coba aja langsung di sini. Langsung ini kita playground gitu. Ini kalau kamera muter nih ini kayak gudang Shopee sudah. Cuman gini, alhamdulillah tempatnya juga nyaman lah. Iya, nyaman. Nah buat ini dia kenapa masuk ini? Apa sih yang buat lo masuk? Apa sih? Apa ada dorongan dari orang tua? Sebenarnya saya juga dulu jurusan multimedia juga sama kayak dia. Ya, jadi waktu itu sempat ada praktik. Kebetulan dia sama kru lama yang ngajarin praktik itu. Terus mereka juga kebetulan nanya siapa yang jurusan pihak multimedia. Yaudah terus saya bilangnya saya. Nah habis itu mereka ngajak saya buat gabung ke kru IBM TV karena kru lama juga ada beberapa orang lama yang mungkin udah kayak fokus ke skripsian gitu untuk wisuda. Jadinya ya bisa disebut ya regenerasi lah. Iya itu sih. Udah nih pertanyaannya. Ada ya sedikit menjelaskan lagi udah terlanjur kita ngebahas. Iya, nggak apa-apa nih soalnya kan. Jadi nggak cuma bahas tentang himawa di sini, IBM TV-nya juga harus naik dong gitu. Jadi tuh sebenarnya takut nanti kan kita kebanyakan multimedia di sini, tapi bukan berarti mau masuk sini kalian tuh harus multimedia gitu enggak. Sebenarnya ketika kalian ya meskipun kalian nol basic gitu kan, tapi kalau kalian emang mau dan bisa membuktikan bahwa kalian mau belajar dan berkembang, itu kita bakal terima kok. Dan malah kita seneng ya teman-teman yang punya keinginan kayak gitu. Soalnya kebanyakan ya rata-rata orang yang udah punya kemampuan, udah punya basic dan segala macam,
Tuh nggak mau gabung ya? Nggak mau gabung juga, mungkin ada ya gue udah bisa gitu. Ya. Padahal ketika lu udah punya basic masuk sini juga pun itu juga bakal berkembang lagi Ya, gitu, bisa berkembang adaptasi lagi. Mana tahu habis masuk dari sini nih punya channel YouTube sendiri? Nah, iya. Kita udah tahu kan. Tahu. Nah, YouTube juga sekarang udah ngasih feedback bayaran kalau kita Iya. banyak followersnya gitu. Iya, benar. Ini biar lebih tertarik deh. Kita juga sebenarnya anak-anak tuh udah punya YouTube kita sendiri gitu. Dari semenjak kita masuk sini kita juga di YouTube itu kita juga udah ikut lomba film. Wah, bagus sih, keren ya. Untuk topik yang umum ya kayaknya ya. Soalnya kayak tentang bahas IBM TV itu, oh ngapain sih kalau ada acara doang tuh? Ada acara doang, nggak sama tuh. Oh ada kru IBM TV. Tapi udah gitu doang. Nggak tahu di dalamnya gimana juga. Makanya kita berterima kasih nih udah ditanyain. Iya. Kita juga jadi banyak tahu juga. Iya. Dapat feedbacknya Iya, sih saling kan, informasi, sama saling feedback. Jadi Kita juga sempat keluar loh. hah? Kita juga sempat keluar sama kolaborasi sama. Oh iya, jadi buat IBM TV nggak mulu-mulu ada di kampus, kemudian nggak selalu di kampus, cuman ada juga beberapa job gitu dari kampus luar malah. Iya, keren sih, ya keren. Ada kerjasama gitu sedikit dari kemarin ya, ada dari Unas. dan Hamka. gitu kayak gitu makanya. Tahun depan kalau nggak salah UI ya. Iya, amin kan, yang penting yang penting. Kita juga udah UI Bekasi. Iya, yang penting ya Iya. Uni. Jadi siap ya anjir. Rencana Himama kan mau ngadain acara nih dalam waktu dekat. Siap nggak tuh bantuin? Sebelumnya kan emang belum ada omongan nih, masih ditahan soalnya masih dalam perancangan. Tapi dalam waktu dekat insya Allah siap nggak bantuin gitu. Soalnya ini juga Kita bakal Kita sih ready banget ya. 100% Iya, untuk kita sih- mensupport acara ya, dari kita siap Hima banget. di IBM Bekasi. Iya. iya. Ya. Bukan Ya. untuk FTK juga. Ya. FTK juga Iya, harus pakai Iya. TV dong Iya, gitu. benar. Semua. Jadi nggak ada yang ini di sini dong enggak. Nah, ya. Kita semua rata lah. Ya, rata benar. Benar. Kita bakal makanya buat Himama semoga sukses acaranya Ya. nanti. Amin ya Allah. Dimatengin lagi acaranya, nanti kita apapun itu kita siap bantu. Kita siap. Iya. Oke? Tunggu aja undangannya ya, Pak. Oke. Masih dalam penggarapan nih. Oke. Dan jangan lupa buat mahasiswa yang lain masuk Himama. Iya. Jangan lupa juga masuk Segera ke masih, TV. Masuk kita berdua lah kalau bisa. Iya. Baik. Yaudah, kalau gitu mungkin pertemuan kita sampai sini dulu. Soalnya nanti mungkin episode selanjutnya kita bisa collab lagi. Bisa, Nah, bisa. Kalau sebelum lulus ya. Iya. Udah semester tinggi soalnya. Ya, kita akan kembali lagi di Jiwa Muda Podcast selanjutnya. Saya Miftah Arzak. Saya Farhan Batrahman Hadiatno. Saya Dian Pertiwi. Saya Bunga Nasari. Kami Kami semua pamit pamit undur diri. diri. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.